Pemerintah Arab Saudi kembali akan membuka ibadah umroh mulai 4 Oktober dengan pembatasan jumlah jemaah dan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Pembatasan dilakukan dengan memperhatikan jumlah jemaah di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Sejumlah syarat mendasari dimulainya kembali penyelenggaraan ibadah umroh dalam dan luar negeri. Salah satu yang jadi perhatian pemerintah Arab Saudi yakni soal negara asal jemaah umroh yang memiliki kriteria bebas risiko COVID-19. Kementerian Agama RI melalui akun Twitternya memberi penjelasan soal ibadah umroh kembali dibuka dengan pernyataan berikut. Kerajaan Saudi secara bertahap akan kembali buka penyelenggaraan ibadah umroh. Kemenak terus melakukan persiapan sembari menunggu rilis daftar negara yang diizinkan Saudi berangkatkan jemaah. Pelaksanaan ibadah umroh akan dibuka kembali melalui tahapan jumlah jemaah. Tahap pertama mulai 4 Oktober 2020 untuk 6.000 anggota jemaah atau setara dengan 30% kapasitas Masjidil Haram. Tahap kedua, 18 Oktober dibuka untuk 15.000 anggota jemaah. Sedangkan pada 1 November atau tahap 3, jumlah jemaah umroh per hari sebanyak 20.000 orang. Seluruh rangkaian ibadah umroh dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Pejabat diplomatik dan konsuler untuk fungsi sosial budaya KBRI Riyadh Muhammad Sahrul Murajab menyatakan pembukaan umroh oleh pemerintah Arab Saudi dilakukan bertahap dan menilik perkembangan pandemi COVID-19 di negara asal jemaah. Yang mana pembukaan itu akan dilakukan secara terbatas hanya kepada warga negara Arab Saudi dan juga warga negara asing yang sudah berada di Arab Saudi dengan batasan jumlah 30% dari total kapasitas Masjidil Haram di masa pandemi. Jadi kalau Masjidil Haram itu di masa normal memiliki kapasitas di atas 1 juta, tetapi di masa pandemi ini setelah diukur oleh pemerintah, mereka hanya membatasi maksimal hingga 20.000 jemaah saja. Jadi tanggal 4 Oktober luar Arab Saudi belum bisa ya Pak ya. Tahap kedua gimana Pak dan tahap ketiga lalu kapan jemaah yang di luar Arab Saudi bisa umroh di sana? Ya, jadi nanti setelah 4 Oktober yang dibatasi hanya untuk warga negara Saudi dan warga asing yang sudah berada di Arab Saudi. Kemudian tahap kedua, pemerintah Saudi akan membuka tahap berikutnya yaitu pada tanggal 18 Oktober 2020. Nah, pada tanggal 18 Oktober ini mereka akan membuka dengan kapasitas hanya sekitar 75% dari total kapasitas Masjidil Haram di masa pandemi, yaitu sekitar 15.000 jemaah umroh saja dan maksimal 40.000 jemaah sholat 5 waktu pada setiap harinya. Untuk warga di luar Arab Saudi itu bisa umroh kapan? Ada kepastiannya Pak? Ya, kemudian dari 2 tahap itu mereka akan mengembangkannya menjadi tahap berikutnya yaitu tahap ketiga pada tanggal 1 November 2020. Pada tahap ini jemaah haji dari luar Saudi sudah dibolehkan untuk menjalankan ibadah umroh. Akan tetapi pada masa ini, pada mulai tanggal 1 November ini, jemaah umroh dan juga jemaah sholat 5 waktu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi masih dibatasi, yaitu maksimal adalah 100% dari jumlah maksimal jemaah di masa pandemi, yaitu sekitar 20.000 jemaah umroh dan juga 60.000 jemaah sholat pada setiap harinya. Jadi pihak pemerintah Arab Saudi juga tidak memberikan pembukaan izin umrah ini kepada seluruh negara. Mereka masih memberikan catatan dalam pengumuman itu, dalam keputusan itu, bahwa negara-negara tertentu yang dianggap perkembangan COVID di negara tersebut masih belum membaik, mereka bisa saja memberikan pembatasan lebih lanjut. Sekitar 34.000 jemaah asal Indonesia tertunda moratorium umroh akibat pandemi global COVID-19. Jika tahapan pembukaan umroh oleh pemerintah Arab Saudi terlaksana sesuai rencana dan Indonesia diberikan izin, jemaah yang tertunda keberangkatannya perlu mendapat prioritas, tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Tim Liputan Kompas TV. Ya saudara, segera kita bahas rencana pembukaan ibadah umroh dari Kerajaan Arab Saudi ini. Sudah bergabung secara daring Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Republik Indonesia, ada Pak Arfi Hatim, Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi
Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri, Pak Imam Basori, serta Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk Bidang Informasi dan Komunikasi, Pak Masduki Baidlowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita informasinya supaya makin jelas saja buat masyarakat Indonesia, terutama kaum Muslim di Indonesia ya. Pak Arfi, dengan situasi seperti ini, artinya di Indonesia kan kita sedang meningkat begini. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Saya berharap pada 1 November ketika Arab Saudi membuka pintu ibadah umroh walaupun sangat terbatas itu, Indonesia bisa dipilih begitu. Bagaimana Pak Arfi? Ya, baik. Terima kasih Mas Bayu, Pak Kiai Haji Masduki dan Pak Imam, para pemirsa yang berbahagia. Ya. Jadi tentu semuanya kewenangan ada di pemerintah Arab Saudi. Betul. Selaku negara yang memiliki otoritas untuk memberikan pelayanan kepada muhtamirin atau jemaah umroh dari seluruh negara. Tetapi dalam konteks ini tentu kita juga berharap bahwa Indonesia diberi izin atau termasuk salah satu negara yang diberikan kesempatan, izin dan bahkan diprioritaskan untuk memberangkatkan jemaah umroh. Tetapi di samping itu perlu kita mempersiapkan beberapa hal, baik kesiapan, terutama kesiapan dalam negeri sendiri, terutama bagi jemaah umroh, kemudian para penyelenggara juga harus siap. Dalam konteks itu kemudian saat ini kita dalam tahap fokus bersama-sama dengan Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, penanganan COVID-19 untuk menyusun pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi jemaah umroh. Ya. Ini tentu ada beberapa titik krusial, ada beberapa mitigasi dalam hal ini. Disinilah bentuk kehadiran negara. Kita berharap masyarakat kita itu berangkat dalam kondisi sehat dan pulang pun dalam kondisi sehat. Demikian Mas Bayu. Ya, di media sosial Kementerian Agama kemarin kita pantau sudah mengatakan bahwa ya memang pemerintah Arab Saudi sudah membuka dan kami Kementerian Agama begitu maksudnya sedang melakukan persiapan-persiapan. Konkretnya apa yang sedang disiapkan ini, Pak Arfi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tentu yang paling penting adalah kesehatan jemaah itu sendiri. Ya. Dalam kondisi normal saja kita berharap jemaah kita berangkat dan kembali dalam situasi atau sehat gitu. Ya. Apalagi ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentu perlu ketelitian, kecermatan dan memperhitungkan resiko yang terjelek. Kita tidak ingin agar ada klaster baru misalnya dari umroh ini. Sehingga yang terpenting saat ini kami sedang menyusun beberapa protokol, terutama adalah protokol untuk pencegahan dan pengendalian bagi jemaah umroh. Bekerja sama dengan siapa ini Pak Arfi nanti untuk menyusun protokol COVID terutama ya? Ya, bekerja sama dengan Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan COVID-19 Nasional. Ya, ini sudah dilakukan untuk protokol COVID-nya atau belum? Artinya begini, kalau protokol COVID kan secara umum saja dari Satgas COVID pemerintah pusat yang diturunkan sampai provinsi dan kabupaten. Ini kan banyak jemaah yang usianya sudah di atas 60 tahun. Sementara untuk protokol masuk kantor saja diharapkan yang sudah berusia 45 tahun ke atas untuk work from home. Apakah ini juga akan diterapkan? Kalau begini nih, bagaimana kemudian situasi untuk jemaah haji Indonesia? Ini sampai dipikirkan ke sana, Pak Arfi? Iya, karena untuk umroh dan haji kan punya karakteristik tersendiri ya. Iya. Melakukan perjalanan dan perjalanannya pun dalam jumlah yang masif cukup banyak. Nah, inilah perlu pengaturan-pengaturan. Perlu pembatasan-pembatasan. Ada beberapa kriteria yang sekarang sesungguhnya masih dalam pembahasan. Dan nanti pun kami akan bahas bersama dengan kawan-kawan dari asosiasi, kemudian kementerian lembaga terkait lainnya, misalnya apakah ada kriteria pembatasan dari sisi umur ya.
Kemudian ada pembatasan bahwa tidak boleh mempunyai penyakit penyerta. Ya. Kemudian dilakukan screening kesehatan. Kemudian pelaksanaan PCR swab-nya H-min berapa sebelum keberangkatan. Perlu dilakukan karantina atau isolasi sebelum keberangkatan, bahkan setelah pulang untuk memastikan betul-betul jemaah itu dalam kondisi yang sehat, baik maupun kembali ke tanah air. Ya, jadi semua kemungkinan protokol COVID-19 ini sekarang sedang dibahas, sedang disusun. Nanti kita tunggu hasilnya, berarti begitu ya Pak Arfi ya? Ya, insya Allah dalam waktu dekat. Oke, saya ke Pak Imam sekarang. Salah satu asosiasi yang kemudian hadir kali ini dari beberapa asosiasi untuk travel, umroh, dan haji yang ada di Indonesia. Pak Imam, situasinya sebenarnya seperti apa sekarang? Di keanggotaan asosiasi para jemaah yang kemarin harus tertunda begitu, sudah mendengar ini atau belum? Dan apa kemudian? Apakah sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan, Pak Imam? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Mas Duki Baydoi maupun Bapak kami, Pak Arfi Hatim yang saya hormati. Ya. Tentu sebagaimana yang ditanyakan oleh Kompas TV maksud saya. Ya. Jamaah sudah mendengar dari berbagai informasi. Karena jamaah sekarang ini kan canggih-canggih. Betul. Melalui medsos, melalui TV, melalui berbagai macam yang dia cari tentang keinginannya. Nah, 7 bulan lamanya sudah dirindukan oleh jamaah umroh Indonesia untuk segera paling tidak mendapatkan informasi yang akurat sehingga dia bisa mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci. Tentu ini sudah banyak yang bertanya-tanya kepada travel, bahkan bukan hanya bertanya tapi mendaftar, mereka mendaftar untuk kapan saja, yang penting saya sudah terdaftar. Nah ini yang sudah banyak diterima oleh teman-teman penyelenggara haji dan umroh, khususnya memang di bidang umroh. Nah, tentu kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih berhati-hati, lebih mawas diri, terutama menjaga kesehatan. Mengingat kondisi saat ini berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan persiapan-persiapan. Teman-teman sudah sangat menunggu dengan situasi, dengan gembira, dengan riang gembira. Ya, antusias ya Pak Imam ya, bisa dimengerti sih umat Islam di Indonesia. Tapi gini Pak Imam, sambil kita berbincang pagi hari ini, mudah-mudahan banyak juga yang menyaksikan Kompas TV hari ini atau pagi hari ini, bahwa sebenarnya ini masih akan ada pemilihan begitu. Belum diumumkan negara-negara mana yang nanti dibolehkan oleh pemerintah Arab Saudi. Mungkin hal-hal semacam ini penting juga asosiasi seperti Ampuri untuk menjaga antusias tersebut, dalam artian agar mereka mengerti bahwa belum tentu nih Indonesia dipilih. Kita tentu berharap karena jemaah Indonesia kan paling banyak setiap tahun. Nah, hal semacam ini apa sosialisasi ini kan saya melihatnya sosialisasi ini kan asosiasi seperti Ampuri menjadi perpanjangan tangan nanti dari pemerintah. Nah, ini apa yang kemudian saat ini diharapkan? Artinya seluruh stakeholder, Kementerian Agama akan ada pertemuankah begitu? Apa yang diharapkan oleh Pak Imam di Ampuri dan juga asosiasi yang lain supaya situasinya benar begitu? Baik. Kami sangat mengharapkan mendapatkan informasi ataupun kita ada diskusi dengan Kementerian Agama untuk menyikapi situasi, untuk menyikapi pelaksanaan ibadah umroh yang akan datang ke depan. Bagaimana kita bisa untuk menyikapinya. Sehingga kami bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang berminat untuk melaksanakan ibadah umroh khususnya dalam waktu dekat ini benar-benar bisa mempersiapkan diri. Pertama adalah memang proses-proses pengambilan visa maupun proses pelaksanaan ibadah umroh itu sendiri sangat berbeda dengan yang lalu. Nah, ini yang perlu diedukasi kepada masyarakat. Tentunya kami mengharap kepada Kementerian Agama yang hal ini, Kementerian Agama adalah mempunyai kepanjang tanganan sampai ke level bawah, bahkan sampai ke KUA kecamatan, bahkan sampai ke ke kelurahan itu kan punya, sehingga bisa memberikan informasi terkait kondisi persiapan sehingga jamaah umroh yang akan kita berangkatkan benar-benar
pertama siap mental, Ya. kedua siap kesehatannya. Dan ini juga tentu perlu kami informasikan kepada seluruh masyarakat bahwa biaya-biaya umroh tentunya akan lebih naik daripada yang biasa. Kenapa? Ada unsur di situ asuransi kesehatan yang biasanya hanya asuransi kesehatan biasa, tetapi sekarang ini ada kemungkinan nanti akan timbul asuransi yang khusus mengenai pandemik. Karena memang protokol pandemik apabila orang itu terpapar berbeda sekali dengan protokol untuk untuk pengobatan kepada penyakit-penyakit yang biasa. Nah, ini tentu akan menjadi beban biaya bagi seluruh jamaah. Jadi yang akan kepinginnya kan travel tidak ingin menaikkan harga, tetapi asuransinya menaikkan karena ada situasi pandemi. Ini akan mempengaruhi harga. Begitu kira-kira yang mudah-mudahan masyarakat kemudian bisa memahami. Baik, saya ke Pak Kiai Mas Duki. Pak Yai, situasinya kan memang akan antusias begitu, tapi coba kita bayangkan 1 November nanti kalau sudah dibuka untuk jemaah dari luar Arab Saudi saja cuma 20.000 kapasitasnya. Ini bukan jumlah yang sangat banyak dan kalau melihat Indonesia sendiri kan pasti akan banyak sekali sebetulnya yang harus mengantri ke belakang kalau Indonesia dipilih begitu. Nah, Pak Kiai, apa yang MUI harus merasa harus benar-benar ada gitu, semacam sosialisasi. Ini memang penantian yang panjang akibat pandemi COVID-19 bahwa jemaah di Indonesia harus bersabar. Pak Kiai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Mas Bayu, kita mendengar berita ini ya, harus dengan kehati-hatian. Gitu. Karena apa? Karena ya seperti yang sering dikatakan banyak orang, ini ngeri-ngeri sedap kondisinya. Ini ngeri-ngeri sedap. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Ya karena memang ya kalau kita ngelihat ke negeri kita saat ini juga sedang puncak-puncaknya dari kondisi COVID ya, Pak Yai. COVID. Ya. Dan kalau kita ngelihat juga ke Arab Saudi, di sana juga belum reda, kasusnya juga masih tinggi, gitu ya. Jadi ada 3 aspek menurut saya yang perlu dihitung itu. Satu adalah aspek kesehatan, yang kedua itu adalah aspek ibadah yang tadi sudah dibahas bahwa ada kerinduan yang luar biasa. Jadi, kalau dalam istilah sufi itu kita pakai itu ada ar-roja ya, ar-roja wal khauf gitu ya. Ar-roja itu berharap-harap, cemas di mana kapan kita bisa beribadah gitu ya. Tapi kan juga ada ketakutan kita dengan kondisi baik di negara kita ataupun di negara Arab Saudi. Saya kira Arab Saudi sudah menerapkan sebuah sistem protokol yang cukup ketat dan bertahap ya. Tadi sudah dijelaskan demikian oleh teman kita yang di Jeddah ya. Tentang bagaimana prosedur itu. Tetapi Mas, menurut saya ya Mas Bayu ya, aspek yang terkait dengan apakah itu aspek ekonomi, aspek kesehatan, dan aspek ibadah itu harus kita hitung secara matang semuanya. Kalau tadi Mas Imam ya, itu sudah demikian gembira. Belum tentu juga menurut saya Arab Saudi menghitung kita. Karena kondisi kita juga masih sangat parah ya kondisi pandemi ini di negara kita saat ini. Itu satu contoh misalnya seperti itu. Dan tadi sudah sangat bagus ya digambarkan oleh Mas Arfi Hatim tentang bagaimana agar diseleksi ketat terlebih dahulu, misalnya dari segi umur terutama, misalnya yang harus kita persiapkan sedemikian rupa. Kalau tidak ada penyakit penyerta, itu juga salah satu aspek yang sangat penting ya oleh Kementerian Agama dipersiapkan secara matang. Dan itu saya kira bagus. Cuma memang kita jangan terlalu berharap jauh karena ya tahapan yang akan diberikan oleh Arab Saudi itu belum tentu pada kita. Nah, kalaupun pada kita, saya kira ya alhamdulillah mungkin bisa diseleksi. Nah, siapa saja yang akan mengikuti ibadah ini karena begitu sudah lama. Mungkin yang muda-muda bagus ya. Cuma apakah teman-teman yang muda-muda juga tidak merasa khawatir dengan kondisi seperti sekarang? Karena di Arab Saudinya juga bukan berarti tidak ada COVID-19 kan begitu. Betul, ya Pak Yaya? Masih tinggi. Pada tanggal 22 September itu
di Arab Saudi kasusnya masih 336.000 lebih kasusnya di sana. Jadi masih besar di sana kasusnya. Jadi saya kira Arab Saudi kenapa sesegera mungkin dia melakukan, juga ada tekanan ekonomi juga. Karena seluruh dunia saat ini itu menghadapi persoalan ekonomi terkait dengan COVID-19. Jadi ini ada faktor-faktor yang mesti kita hitung secara ekonomi itu. Jadi secara ekonomi seperti itu, tapi juga yang paling pokok itu yang ini kan hifdzul mal namanya kalau dalam maqasidus syariah itu hifdzul mal, aspek ekonomi. Tapi yang terpenting itu adalah hifdzun nafas. Jadi kita harus menjaga kesehatan dan kejiwaan kita supaya selamat. Saya kira seperti itu. Untuk ibadah, hifdzuddinnya itu ibadah kan. Nah, kita mau beribadah oke. Aspek ekonominya saya kira Mas Imam oke, ya. Tetapi yang terpenting itu adalah aspek kesehatannya. Nafas itu harus kita jaga bersama-sama. Nah, 3 aspek inilah yang saya kira harus kita hitung bersama-sama, sehingga dengan demikian kalau kemudian akhirnya pemerintah mengambil sebuah kebijakan dan dengan takdir Allah juga misalnya Arab Saudi akan memilih kita sebagai salah satu negara, maka manajemen itu sudah disiapkan sedemikian rupa, pengaturannya sedemikian rupa, tingkat umur dan segala macam itu harus sudah matang kita pikirkan dan kita rancang perencanaannya sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan manajemen yang baik. Kira-kira seperti itu. Menarik Pak Kiai. Saya tutup bagian pertama ini di sini dari pernyataan Pak Kiai bahwa kita jadikan saja ini momentum untuk bersiap bagi pemerintah Indonesia. Kita memang belum tentu dipilih oleh pemerintah Arab Saudi untuk bisa memberangkatkan jemaah untuk umroh pada 1 November. Tapi kita bersiap. Andai kata kita dipilih atau kapanpun kita dipilih, kita sudah siap dengan caranya, SOP-nya, segala sesuatunya, jemaah yang akan diberangkatkan. Nah, kira-kira itu. Saya akan perdalam ini setelah jeda. Tetap bersama kami.